Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Iya. Udah berapa lama nganggur? Udah habis lebaran aja. Sebelum nganggur apa kegiatannya? Mebel dulunya. Mebel jual beli atau bikin? Bikin. Bikin? Ya. Bikin mebel apa contohnya? Ya kursi, lemari, terus. Bikin dari nol atau beli dari Jepara terus dirakit? Enggak, bikin dari nol. Bikin dari nol? Ya. Berarti punya tenaga kerja? Punya atau Bapak sendiri? Bapak sendiri. Ya. Sendiri? Saya sendiri ya. Terus? Sekarang, nggak jalan, kenapa? Sekarang udah sepi. Kenapa sepi? Nggak tahu. Oh iya, boleh ntar diajarin ya. Iya. Yuk, mbaknya. Nama? Ani. Tinggal di mana? Di Depok. Depok. Di Depok. Sehari-harinya apa? Saya PNS, Pak. Apa? PNS. PNS. Apa hajatnya hari ini datang ke RDAY? Saya ada beberapa hutang. Apa? Ada beberapa hutang ingin cepat lunas. Utang, pengen cepat lunas. Boleh, tadi ajarin ya. Iya. Yuk, Ibu. Nama? Siti Aminah. Siti Aminah. Tinggal di mana? Tinggal di Malangbong, Garut. Malangbong, Garut. Malangbong. Garut, iya. Oh, Garut, Malangbong. Oh iya iya iya. Malangbong nanti kalau lurus tuh ketemunya Subang ya. Betul. Garut, iya, dari. Yang lewat jalur gini-gini ya. Iya. Apa sehari-harinya? Ibu rumah tangga. Kebetulan alhamdulillah ada jualan herbal, cuman sekarang lagi sepi. Oke. Iya. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama orang tua, mamah bapak juga, ada adik juga di rumah. Mama, papa? Iya, ada adik juga. Ada adik? Iya. Oh iya deh. Sip. Anak berapa? Anak baru 1. Boleh. Umur berapa anak? Umur 9 tahun. Oh jadi kelas berapa tuh kalau 9 Kelas tahun? 3. Kelas 3 SD. Oh iya. Boleh tadi ajarin ya. Bapak? Nama? Nama Wahyu. Tinggal di mana? Tinggal saya 2 dapur. Hah? Pak Haji. 2 dapur di Tasik sama di Malangbong. Di Tasik sama di Malangbong. Iya. Oh jadi istrinya 2? Iya. Oh iya iya iya. Ini istri yang keberapa? Ini istri yang kedua. Oh yang kedua. Terus kegiatannya apa bos? Kegiatan saya wirausaha. Bidangnya? Tadi di herbal juga. Apa? Herbal. Herbal. Herbal untuk kesehatan. Untuk Jadi kesehatan lambung. beli sama produser atau beli sama agen atau beli sama Langsung. distributor? Beli Apa? bahan baku dulu, terus diproses di rumah. Oh bikin sendiri? Bikin sendiri, betul. Oh bikinnya di Tasik apa di Di Malangbong? Tasik, di Malangbong sama, bikin juga. Oh bikin juga. Ya, tapi untuk sekarang saat ini lagi benar-benar menurun drastis gitu penjualan. Nah kalau diteliti-teliti apa penyebabnya? Penyebabnya kok bisa orderan? Kan orang sakit banyak, maksud nggak? Iya, pas PSBB itu nggak tahu entah dari apa. PSBB itu apa? Dari itu ya, dari musim corona itu ya. Covid. Covid itu betul Pak Haji. Oh dari Covid udah Iya. nggak meningkat? Nggak meningkat lagi, kurang banget. Sampai sekarang malah turun banget. Rumah sakit rame antri. Lo lihat RSUD sampai ditolak-tolak. Pasiennya banyak bener. Masa herbal enggak? Saya alhamdulillah nih. Tamu banyak aja nih, datang dari Malangbong, Garut, dari Tasik. Hah? Makanya datang ke sini mau solusi dari Pak Haji, harus bagaimana? Tadi ajarin ya. Jadi bos selain herbal apa? Saya di Tasik kebetulan usaha di kuliner juga. Di Apa? Kuliner. Kulinernya tuh jualan apa? Buka kafe. Buka kafe.
Nah itu join atau sendiri? Sendiri. Tempatnya sewa apa punya sendiri? Tempatnya punya sendiri. Oh iya. Udah berapa lama buka kafe? Baru ya buka kafe itu paling baru 4 tahunan. 4 tahun. Sebelumnya apa kegiatannya sebelum kafe? Ingat ya? Kafe itu yang herbal itu. Oh herbal. Ya, herbal. Nah ini ketemu sama istri tercinta yang cantik luar biasa di mana nih? Apa dijorokin? Atau diceburin? Atau ketemu di mana? Kebetulan ibu sambung saya orang Palangbong. Apa? Ibu sambung saya orang Palangbong. Oh ibu sambung. Iya. Terus? Ya udah ketemu. Lagi acara apa? Layar tancap nonton. Ya udah, jadi gini Pak, Bu. Saya mau Bapak, mbaknya, masnya bikin takjub Allah. Pasti Allah bikin takjub kita. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kitanya nggak bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Lihat dulu. Ada airnya gak tuh di galonnya? Kalau nggak ada diisi dulu yang baru. Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Nah, dari situ Allah pasti bikin takjub kita. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak, Ibu, mbaknya, Bapak. Dari sifat 18 yang saya kasih kertas, mana kertasnya? Ada berapa tuh sifatnya? Yang ada di Bapak, mbaknya. Coba. Juara semua. Oh, Haji. Gubrak semuanya. Mbaknya ada berapa? Mbaknya ada berapa? Istri tercinta, coba dari 18, pelan-pelan dilihat. Ada berapa tuh sifat yang nempel di hati mbaknya? Coba perhatiin. 1, 2, 3. Coba dari 18. Dari 18. Wah ya ini. Hah? Hah? Betul kata suami, juara semua ini. Oh geblek. 11, 12 ya. Ayo mbaknya. Mbaknya. Ada berapa mbak? Coba dari 18 mbak. Coba pelan-pelan. Dilihat-lihat ada berapa. Mau dipelan-pelanin semuanya kena semua gitu. Oh iya iyalah. Coba mbaknya juga ini yang enggak, cantik ini enggak apa. ada berapa? Semua. Mbak di rumah tinggal sama siapa aja? Suami, siapa lagi selain suami? Nggak ada. Udah berapa lama pernikahan? Hah? Nikah? Udah dapet anak belum? Berapa? Oh di pesantren. Jadi di rumah sama suami aja. Nah suaminya suka mancing jengkel mbaknya gak? Hah? Coba mbak ada berapa? Dari 18. Pelan-pelan. Coba pelan. Ada? 17. 11, 12. Ya dah. Oh orang ganteng. Seumur-umur kan gak ada yang manggil orang ganteng. Karena gue ngeliat lu aja linglung. Coba orang ganteng. Coba orang ganteng. Ada berapa? Ah 10. Ya, jadi gini ya. Jangankan 18. 17. Jangankan 10. 5 nggak boleh. 1 pun nggak boleh. Coba terangin. 1 pun nggak boleh. Coba terangin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tekankan Pak Haji tadi, sifat 18 itu adalah sifat yang tidak baik. Ya, sifat yang bukan diamalkan, tapi sifat yang harus dibuang, sifat yang harus dihindarkan. Jadi, tekanan Pak Haji tadi, jangankan 18, 17 nggak boleh. Berkurang 1 Pak Haji, nggak boleh.
semuanya tadi 10 pun tidak boleh, 5 nggak boleh, 1 saja itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada 1 sifat Bapak Ibu sebut dari 1 sifat ini saja, itu pasti rentetannya nyambung, berkaitan, lingkaran setan. Jadi kalau Bapak Ibu gundah, itu akibatnya pasti gelisah. Kalau orang gelisah itu pasti bawaannya murung, pendiam, diem, nggak mau ngomong. Kalau ketemu orang ya senyumnya susah, murung. Orang murung bawaannya pasti sedih, pasti akan rasa sedihnya muncul. Kalau sudah merasa sedih, ujung-ujungnya pasti ngeluh. Kenapa ya Allah harus saya? Why me Allah? Jawabannya Allah, why not? Itu akhirnya kalau ini berentet semua, ujung-ujungnya pasti di yang nomor 18, mukanya pasti muka berak kata Pak Haji, muka suntuk banget, nggak ada gembira-gembiranya, nggak ada senyumnya, jadi mahal, nggak enak dilihat. Nah, maka ini harus dibuang jauh-jauh, dihindarkan. Kan was-was Allah ingatkan. Ibu misalkan wasnasnya, suami saya nikah lagi gak ya yang ketiga? Nggak boleh. Betul? Betul gak? Gua kepal loh. Nggak boleh. Nanti bini laki gua kawin lagi gak ya? Ada yang ketiga gak ya? Nggak boleh. Ah? Apa? Kayak gitu. Kayak gitu. Pas-pas. Iya nggak boleh, itu was-was. Laki gue kawin lagi gak ya? 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 Orang gue yang kedua aja kadang jadwalnya nggak menentu. Betul? Betul. Apalagi ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Hah? Kan hari 7. Ibu mau lihat kameramen. Kameramen, bini lo berapa ya? Lihat nih, lihat di tangan nih, lihat. Berapa kameramen? Oh, 5. Kameramen istrinya 5. Dia mau nikah lagi, nggak mau yang ke-6. Langsung loncat ke yang 7. Dia mau lompat, kuantum. Jadi nggak boleh, Bu. Lanjut, Bos. Ya, bocor halus itu pun nggak boleh. Maka ini akan mengganggu, menunda terkabulnya hajat. Bukan berarti tidak mungkin terkabul, tapi akan menjadi penghalang, menjadi penghambat yang Pak Hadi sering sampaikan sudah di depan mata, itu bisa jatuh, bisa pergi lagi, bisa menjauh lagi. Karena terhambat oleh hal ini. Maka gimana caranya? Sifat ini harus dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau sifat ini hilang, maka di dalam hati kita yang tertanam adalah sifat yang positif, sifat yang baik, energinya energi yang positif di dalam diri kita. Jadi ibarat rezeki itu kupu-kupu, kalau kita menginginkan keindahan kupu-kupu kita nikmati dan itu kita raih, tapi kita kejar, maka semakin kita mengejar kupu-kupu, semakin terbangnya semakin jauh. Kita semakin lelah, capek, butuh waktu panjang, melelahkan, bahkan bisa jatuh bangun, kakinya bisa bundas kabeh. Nah, bisa bundas. Nah, gimana caranya supaya kupu-kupu ini tidak harus kita kejar, tetapi kupu-kupunya yang
menghampiri kita. Rezekinya yang menghampiri kita, bukan kita yang harus mengejar. Jadi ini adalah ilmu dasar yang disampaikan Pak Haji tentang rezeki mengejar kita. Bukan kita yang mengejar rezeki. Sepakat kita bersihkan hati? Harus ya? Harus dibersihkan. Kalau hajat kita maksa, harus dipaksa supaya hati bersih. Ada dua cara untuk membersihkan hati kita ini. Yang pertama dengan ibadah ekstrim, yang kedua dengan sedekah ekstrim. Kenapa harus sedekah ekstrim? Karena ini sudah menjadi pelanggaran kita, kesalahan. Kasih tahu dulu ayatnya, sedekah tuh ayatnya apa? Kenapa hajat kamu tidak terkabul? Iya. Karena kamu, coba terangin dulu. Iya, jadi kenapa kita selalu terpuruk? Jadi Hajatnya lemot. Karena rezeki kita yang mampet, kita semua mengeluhnya Allah lagi menghinakanku. Ya itu ya. Robbi ahanan, Allah menghinakanku. Lagi dapat cobaan. Allah lagi mencobaku. Allah lagi kasih anugerah. Kasih anugerah. Apaan padaku. anugerah? Awal jawaban Allah atas keluhan kita tadi. Kalla. Tidak demikian. Tidak sedang menghinakanmu Allah. Rezekimu sempit itu karena kalla, bukan bal. Tetapi la tukrimuna, kamu tidak memuliakan. Memuliakan siapa? Al yatim. Anak yatim, Pak. Jangan memuliakan ibu yatim. Seberapa jauh kita memuliakan anak yatim? Kita ini memuliakan anak yatim cuma buat syarat. Seminggu sekali. Lah. Tiap hari. Caranya apa? Ya sedekah subuh lah. Kalau di sana nggak ada anak yatim kurung, di sana nggak ada anak yatim umroh, di sana nggak ada anak yatim tahajud, numpang wifi-nya RDAY. Numpang wifi-nya RDAY. Sedekah sama anak yatim RDAY. Numpang aja dulu. Ini kan enggak. Kita sedekahnya enggak ke anak yatim. Harus ke anak yatim. Karena di Al-Quran ayatnya anak-anak yatim. Tapi kita kadang suka nyeleneh. Anak yatimnya diganti jadi ibu-ibu yatim. Jadi kalau istri tanya, Papa udah nyantunin anak yatim. Udah diganti mah anaknya jadi ibu. Aduh gubrak. Ibu yatim. Lanjut bos. Ya. Jadi kenapa sih saya selalu menekankan tadi sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh, sedekah subuh? Karena Bapak Ibu sekalian, kita ingat hadis Nabi SAW bahwa di setiap pagi itu Allah menurunkan dua malaikat kepada kita. Masing-masing punya doa. Bukan malaikat satu mendoakan, tapi malaikat satu mendoa khusus, malaikat satunya mendoa yang khusus. Malaikat yang satu ini doanya bagus. Kalau malaikat yang satu ini diem saja, alhamdulillah, tapi ini doa, ikut doa. Malaikat yang satu berdoa kepada orang yang bersedekah. Yang malaikat satu berdoa untuk orang yang tidak bersedekah. Kalau ini tidak berdoa aja aman sebetulnya. Tapi karena ini tidak diem, dia berdoa, yang satunya terhadap orang yang tidak sedekah, ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena malaikat yang satu ini mendoakan kita yang bersedekah, Allah ganti sedekah orang ini. Limpahkan rezeki yang berlipat ganda. Limpahkan rezeki yang banyak, harta yang berlimpah, yang barokah. Orang yang sedekah didoakan demikian setiap hari, setiap subuh. Nah, sementara yang satunya mendoakan pada orang yang tidak bersedekah.
Apa doanya? Allah Apa? musnahkan, Oh, lenyapkan Majalengka. harta orang yang tidak Majalengka bersedekah, kan ada domba Garut ya. orang yang kikir. Oh, Ini iya. yang menjadi Ini dibakar ya Pak. bahaya bagi kita. Kan biasa ada sambelnya Pak. Doa malaikat kira-kira Nggak ada. manjur enggak ya? Oh iya, anak-anak seneng banget. Pasti manjur, dan itu setiap hari. Doa kita kalah dengan manjurnya doanya malaikat. Jadi kita ndak usah berdoa sedekah sembunyi-sembunyi pun, sedekah subuh malaikat pasti mendoakan. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Risyanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.